Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik dan taufik serta reda Allah, dorongan Allah, pada pagi ini kita tambah lagi pelajaran tafsir kita, yaitu tafsir Al-Furqan, juz yang ke-6. Yang akan membahas surah Al-Ma'idah atau surah 5, ayat 51 hingga 53. Al-Ma'idah ayat 51 hingga 53. Lihat halaman atau muka surat 241 sampai 248. Di bawah tajuk larangan berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani. Itu judulnya. Orang-orang beriman dilarang berteman dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau ditanya apa sebabnya, nanti kita baca ayatnya supaya kita tidak ragu. Sebab itu adalah ketentuan Allah. Bukan kita reka-reka sendiri. Ustaz bacakan dulu untuk mendapat keberkatan ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Itu ayat yang ke-51. Terjemahannya, terjemahan harfiah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Allah larang orang beriman mengambil Yahudi, Nasrani sebagai pemimpin mereka.
Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Yahudi dan Nasrani senantiasa bekerja sama untuk memusuhi Islam. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, barang siapa di antara kamu, hei orang-orang beriman, menjadikan mereka Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Allah yang sebut. Bila Yahudi dan Nasrani diangkat jadi pemimpin, maknanya orang Islam yang mengangkat itu akan jadi mereka. Sama ada Yahudi atau Nasrani. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Okey. Itu ayat yang ke-51. Kita baca dulu sebagai mukaddimah sebelum masuk kepada terjemah maknawiyah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada ayat-ayat terdahulu, yaitu pada Isnin yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan hukum sebagaimana hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Nabi bersikap sami'na wa ata'na. Kalau Allah yang suruh. Itu dalam pertemuan yang lalu. Atau pada ayat-ayat sebelum ini. Apa sebab? Sebab tidak ada hukum yang lebih jelas. Tidak ada hukum yang lebih meyakinkan bila dibandingkan dengan hukum yang datang daripada Allah. Selanjutnya, ayat berikut ini melarang orang-orang beriman agar jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman karib mereka atau sebagai pemimpin mereka. Karena Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari, dalam tafsirnya, Tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Para mufassirin berbeza pendapat tentang sebab turunnya ayat di atas. Asbabun nuzul, ayat tersebut para mufassirin berbeza pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan dua orang sahabat. Yang pertama namanya Ubadah bin Samit. Pertama Ubadah bin Samit. Dan yang kedua Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka berdua mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ubadah bin Samit berkata, saya punya banyak teman dari kalangan orang Yahudi. Ini kata-kata Abdullah bin Samit. Dan orang Yahudi pula yang saya kenal itu mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Saya banyak kenal orang-orang Yahudi, kata Ubadah bin Samit.
Mereka cukup berkuasa, mereka mempunyai kekuatan. Selanjutnya kata Abdullah bin Samit, sekarang saya hanya ingin bebas dari mereka dan hanya mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Itu kata Abdullah bin Samit. Walaupun orang Yahudi dan Nasrani itu mereka ada kekuatan, kekuasaan, ditambah pula saya kenal baik dengan mereka, tapi saya ingin bebas dari mereka. Tak mau berkawan lagi. Keinginan saya tidak lain ikut hukum Allah dan ikut hukum Rasul. Itu kata Ubadah bin Samit. Nah, apa lagi? Apa pula yang dikatakan oleh yang satu lagi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau juga masuk Islam. Tapi yang kedua ini terkenal sebagai ketua orang-orang munafik Madinah. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Saya juga banyak teman karib orang-orang Yahudi. Tetapi saya sendiri takut meninggalkan mereka. Saya ingin kekalkan persahabatan dengan mereka. Dan saya berhajat kepada pertolongan mereka. Jadi berbeza sikap Ubadah bin Samit yang ingin bebas dari Yahudi dan Nasrani, yang hanya ingin berhukum kepada hukum Allah dan Rasul. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul tidak. Saya juga banyak teman-teman Yahudi. Mereka mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Saya takut menjauhkan diri dari mereka. Malah saya berhajat kepada pertolongan mereka. Coba dengar apa komen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu terhadap dua sahabat tadi, Nabi hanya menjawab, "Wahai Abu Hubab." Abu Hubab ini adalah gelaran bagi yang kedua, Abdullah bin Ubay bin Salul. "Wahai Abdullah bin Ubay, engkau berhajat kepada bantuan mereka? Kalau begitu, teruskanlah." Tak apa kata Nabi, teruskanlah. Tetapi tidak bagi selain engkau. Kalau engkau ingin teruskan persahabatan dengan Yahudi dan Nasrani, silakan teruskan. Tapi kata Nabi, aku yakin tak ada orang yang ikut jejak langkah engkau. Maka sempena peristiwa inilah turun ayat tadi. Apa bunyi ayat tadi? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kamu. Ini sebab mengapa ayat ini turun. Kita perlu tahu asbabun nuzulnya. Ulama tafsir berikutnya yaitu Imam Ibnu Katsir pula berkata, kalau tadi Imam At-Tabari, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya
dari kalangan orang-orang beriman menjadikan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai kawan karib. Dan melarang mereka menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kawan kepercayaan, tempat mencurahkan rahasia. Wamin Ibnu Katsir. Apa sebab? Ibnu Katsir teruskan. Ini karena mereka adalah musuh Islam dan musuh kaum muslimin. Allah dah sebut dah pada ayat 120. 120 surat Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada kamu sehingga kamu ikut telunjuk mereka. Ini sikap Yahudi dan Nasrani. Allah cantumkan dalam Al-Quran ayat 120 surat Al-Baqarah. Kita umat Islam tinggal percaya atau tidak percaya apa yang Allah kata. Masalahnya kita umat Islam baca Quran, tapi kita tak faham maknanya. Nah sekarang kita tahu. Ayat 51 Al-Ma'idah tadi melarang kita menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman karib atau pemimpin. Ayat 120 dari surat Al-Baqarah, Allah jelaskan, Yahudi dan Nasrani sama sekali tidak akan reda kepada kamu, hei Muhammad dan umat Islam, sehingga kamu ikut telunjuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebab pelanggaran itu, bahwa mereka dengan sesama mereka senantiasa saling tolong-menolong untuk memusuhi Islam dan penganutnya. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-kuffaru wahidun, atau kama qala Nabi. Apa maknanya? Orang kafir itu satu. Apa makna satu, Pak Ustaz? Kata ulama hadis, orang kafir itu walaupun bermacam-macam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, musyrikin, mereka berbeza-beza. Tapi kata Nabi, mereka sebenarnya satu. Dengan maksud satu, mereka boleh bersatu semata-mata untuk menghancurkan Islam. Walaupun mereka berbeza-beza, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, bermacam-macam agama orang-orang kafir. Tapi mereka dikatakan Nabi adalah satu dalam mereka memusuhi Islam, mereka boleh bersatu. Coba tengok macam mana bersatunya antara Yahudi Israel dengan Amerika, dengan British, dengan Prancis, dan negara-negara besar lainnya. Padahal mereka tidak satu agama. Satu Yahudi, satu Nasrani. Malah selain Yahudi dan Nasrani juga sama-sama untuk menghancurkan Islam. Itu maksudnya orang kafir itu satu. Allah sebut karena mereka senantiasa saling tolong-menolong untuk menghancurkan Islam
dan umat Islam. Mereka tak mau Islam bangkit sebagai agama yang menentukan di dunia. Mereka tak mau. Ada superpower yang ketiga lagi. Tak mau. Itu sebabnya mereka berusaha keras supaya Islam ini jangan bangkit. Selanjutnya Allah memberi amaran keras. Selanjutnya Allah memberi amaran keras atau dalam bahasa tafsirnya tahdid, ancaman kepada orang beriman yang berbuat demikian. Apa kata Allah terhadap orang-orang beriman yang menjadikan orang kafir Yahudi dan Nasrani sebagai teman karib? Allah sebut, barang siapa di antara kamu yang mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Orang yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, ikut telunjuk mereka tanpa mereka sadari. Mereka sudah jadi Yahudi dan Nasrani. Allah yang cakap. Masalah kita mau beriman atau tidak, itu saja. Ustaz tulis ini sudah berapa tahun yang lalu. Sebab Allah dah sebut ini. Kalau tak salah, Ustaz tulis ini 5 tahun yang lalu. Cetak buku ini. 19 atau 2018. 2018. Kita tambah lagi sedikit. Yang ketiga. Yang pertama tadi Imam At-Tabari. Yang kedua Imam Ibnu Katsir. Apa pula kata Imam Al-Maraghi? Salah seorang ulama tafsir juga dari Mesir. Yahudi dan Nasrani saling tolong-menolong. Berdasarkan ayat itu. Oleh itu tidak sepatutnya orang-orang beriman menjadikan mereka sebagai pemimpin atau pelindung atau tempat mencurahkan rahasia. Tak sepatutnya. Oleh itu, jika orang yang beriman menolong mereka dan meminta pertolongan kepada mereka, bukan kepada orang-orang yang beriman. Padahal Allah sebut pada ayat 10, surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Tapi tidak. Ada orang beriman lebih suka bekerja sama dengan orang kafir. Dan sesama Islam pula saling fitnah memfitnah. Saling caci mencaci. Apa kata Imam Al-Maraghi? Bila itu terjadi, oleh itu jika orang yang beriman menolong mereka dan meminta pertolongan kepada mereka, bukan kepada orang-orang yang beriman, padahal mereka itu adalah nyata-nyata musuh kamu, maka pada hakikatnya kamu termasuk ke dalam golongan mereka kufar. Dihukumkan begitu. Dan kamu bukan lagi orang yang beriman. Kamu kalau sudah sama dengan mereka, itu bermakna kamu bukan orang yang beriman lagi. Daripada ketentuan di atas nyatalah bahwa perjanjian saling tolong-menolong di antara penganut agama yang berbeza tidaklah termasuk dalam larangan ini. Kerjasama antara orang Islam dengan non-Muslim tak jadi masalah. Bila sama-sama boleh menguntungkan, membawa kemaslahatan. Malaysia boleh bekerja sama dengan Singapura, Thailand,
Australia, bila ada musuh yang menyerang kami, kata orang Malaysia, kamu mesti tolong kami. Begitu juga kalau ada orang yang menyerang kamu, kami akan tolong. Itu tak ada masalah. Sama-sama mendapat kemaslahatan. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, saling tolong-menolong dengan orang kafir, jenis mana yang dilarang? Jika kerjasama itu dapat merugikan umat Islam. Bila pertolongan itu memberi peluang kepada orang-orang kafir untuk menghakis kewibawaan orang-orang Islam, itu yang dilarang. Tafsir kita pada pagi ini bersifat umum ya, bukan menyentuh negara-negara tertentu. No. Bila orang-orang beriman yang berkuasa di suatu negara memberi laluan kepada orang-orang kafir, angkat mereka jadi pemimpin, beri kepercayaan kepada mereka, memberi mereka pertolongan, yang akhirnya negara tersebut kekuasaannya jadi terhakis, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, inilah di antara prinsip siasah syariah. Inilah di antaranya prinsip politik dalam Islam yang kita bahas semalam. Bila hendak angkat pemimpin, hendaklah pemimpin itu orang Islam. Hendaklah orang itu orang yang matang. Hendaklah orang itu Muslim tersebut orang yang adil dan sabar. Kita dah jelaskan semalam. Itu namanya siasah syariah. Bukan pahaman liberal yang diperjuangkan. Bukan. Itu sebabnya mengapa Ustaz sudah 2 minggu berturut-turut bahas siasah syariah, politik dalam Islam. Sebab Ustaz nampak dari kalangan jamaah ada yang punya kesalahfahaman. Yang bila dikatakan politik itu kononnya boleh buat suka-suka hati. No. Akan ada lagi politik dalam Islam siri yang ketiga hari Ahad yang akan datang. Ini dia. Politik dalam Islam mestilah bersesuaian dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi amaran keras kepada orang beriman agar jangan mereka menjadi Yahudi atau Nasrani tanpa mereka sadari. Apa kata Nabi? Ini, lihat taqi ahadukum ayyakuna yahudiyan au nasraniya wa huwa la yash'ur. Hendaklah setiap kamu merasa takut menjadi seorang Yahudi atau Nasrani, sedangkan dia sendiri tidak menyadarinya. Tak pasal-pasal jadi Yahudi dan Nasrani. Karena boleh rangkul-rangkulan dengan Yahudi dan Nasrani, tetapi memusuhi orang-orang sesama Islam. Kata Nabi, takutlah kamu. Tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya jadi Yahudi dan Nasrani. Okey.
Itu penjelasan ayat 51. Kita teruskan dengan ayat berikut. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Kita terjemahkan dulu. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Siapa mereka orang yang ada penyakit dalam hatinya? Yaitu orang-orang munafik. Islam, luarannya, cakapnya, tapi hatinya lain. Ustaz ulang sekali lagi. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu munafikin. Bersegera mendekati mereka. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani tadi. Segera mereka dekati. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Macam yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, ketua munafik Madinah. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Begitu sifat orang munafik. Akhirnya ketahuan juga. Maksudnya orang-orang munafik mendekatkan diri mereka kepada Yahudi. Apa sebab mereka mendekatkan diri kepada kafir? Karena bimbang kalau Yahudi kuat buat mereka dan mereka dalam bahaya. Rasa takut. Takutnya bukan kepada Allah. Takutnya kepada orang kafir. Demikianlah sikap orang-orang munafikun pada setiap zaman dan setiap tempat. Begitu terus-menerus. Sampai akhir zaman. Walaupun tadinya pada asalnya itu sifat Abdullah bin Ubay bin Salul yang sezaman dengan Nabi. Mereka takut. Karena Yahudi dan Nasrani ketika itu kuat dan berkuasa. Takut kalau menjauhkan diri dengan Yahudi dan Nasrani nanti, mereka akan dapat bahaya. Bukan yang dia takut itu Allah. Sikap munafikun itu muncul setiap zaman. Sampai hari ini. Bila ada orang yang punya sikap seperti sikap Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya ketergantungan yang berlebihan kepada kuasa kafir itu, ketergantungan yang keterlaluan. Hanya orang kafir saja yang boleh bantu saya. Dia akan membawa implikasi hilangnya kebebasan mereka dalam menentukan hala tuju mereka sendiri. Akhirnya hilang. Diambil oleh orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir sebelum kita menjawab beberapa soalan jamaah. Minta maaf. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, apa kata orang beriman? Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar bersama kamu? Rosak binasalah segala amal mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Bila ada orang munafik seperti itu, yang sanggup bersumpah dengan nama Allah, kononnya ingin membela sesama Muslim, Allah Subhanahu wa taala akan hancur segala kebaikan mereka. Tidak ada value, tidak ada nilai. Dan di akhirat orang tersebut pasti rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya, orang-orang beriman berkata kepada sesama mereka yang beriman atau kepada Yahudi dengan keheranan, apakah mereka yang telah bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka adalah penolong-penolong untuk memusuhi kaum Yahudi? Bersumpah, "Nah, saya tak akan tolong Yahudi, Nasrani." Yang kemudian terbongkar hakikat mereka sebenarnya, serta nyata dengan jelas permusuhan mereka kepadamu. Mereka sebenarnya musuh pada kamu, hei orang-orang beriman. Ini sama betul dengan firman Allah pada ayat yang lain. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Surat At-Taubah ayat 56. Apa kata Allah? Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Apa bunyi sumpah mereka? Bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, maknanya orang beriman. Padahal mereka bukanlah dari golonganmu. Mereka sebenarnya bukan orang beriman. Karena mereka berbaik-baik dengan orang kafir. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Ada rasa takut. Kalau tak bekerja sama dengan orang kafir, nanti begini, begitu, begini, begitu. Dia tidak kepada Allah. Profesor Wahbah Az-Zuhaili, ini kata ulama tafsir lain lagi, tafsir Al-Munir, Allah yarham Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Mereka adalah orang-orang munafik, bukan mukmin lagi. Munafik, hipokrit. Mereka merasa takut. Atas sebab itulah mereka menzahirkan keislaman mereka sekadar berpura-pura atau taqiyah atau hanya strategik saja, bukan secara hakiki. Selanjutnya orang-orang yang beriman akan berkata, merekalah golongan munafikin yang musnah segala amalan yang telah mereka kerjakan. Musnah. Secara berpura-pura itu. Sama ada salatnya, puasanya, zakat, haji, jihadnya, semuanya musnah. Akhirnya mereka mendapat kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat, ini tafsir Al-Quran.
Bila kita bercakap tentang siasah syariah, politik dalam Islam, politik tersebut mesti ikut sebagaimana yang Allah telah tetapkan tadi. Jangan angkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Maksudnya pemimpin utama yang mempunyai policy maker. Tapi sekedar jadi duta, sekedar jadi ini, itu, menteri, ini, menteri itu tak jadi masalah. Tapi bukan menjadi orang nomor satu dalam satu-satu negara. Macam mana anda melaksanakan hukum Allah? Sebab mereka sendiri orang kafir yang tak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ustaz harap para jemaah semakin faham apa makna politik dan apa itu politik dalam Islam. Ini pun ilmu juga. Apalagi kata salafus saleh, kalau kamu ingin tahu ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenar-benar ilmu, apa kata mereka? Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dalam Quran dan apa yang Nabi sabdakan dalam hadisnya yang sahih. Itu dia ilmu yang sebenar. Sebab Allah tak pernah salah. Nabi Muhammad pula maksum. Ilmu kita ini yang boleh dipertikaikan. Sebab kita tidak maksum. Sebabnya sungguh beruntung kita dapat belajar ilmu tafsir. Ingat, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Beriman pada Quran. Tilawatuhu, baca Quran dengan tajwid yang betul. Al-fahmu bihi, faham Quran melalui tafsir dan tadabbur. Baru yang keempat, al-amalu bihi, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, sebar-sebarkan. Inilah yang Ustaz Uday sedang sebar-sebarkan. Sebab itu satu kewajiban bagi orang yang belum tahu.